Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Muraini dari kelas B mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 921422049. Saya akan menjelaskan artikel dengan judul Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat fundamental atau mendasar. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai hakiki yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga dengan mudah orang melanggar hak orang lain. Dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa sebab, dan yang dianggap faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor budaya, dan faktor keamanan. Penelitian ini mengkaji literatur yang ada untuk mengetahui mengenai pentingnya mengetahui hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, serta untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hubungan dengan demokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku-buku mendasar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia perlu dikomunikasikan dan diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Dengan mengetahui hak asasi manusia dan kewajiban asasinya, maka pelaksanaan hak asasi manusia akan lebih baik lagi. Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya, termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia, sebagai bangsa dan budayanya. Dan berdaulat, kita harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hak asasi manusia. Dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka negara kita masih harus merevitalisasi tentang hak asasi manusia itu sendiri, karena kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang sekali terhadap pemahaman tentang hak-hak mereka. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hak asasi manusia itu yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak peraturan perundang-undangan yang telah diproduksi oleh para pemimpin bangsa. Namun, dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran dan pelaksanaan dirasa belum maksimal. Negara yang demokratis dianggap sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara-negara yang umumnya sudah menjadi negara maju relatif melaksanakan hak-hak asasi manusia secara lebih baik. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi manusia menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi manusia merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain atau hak yang bukan hak asasi atau hak derivatif bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental, maka pemenuhan bersifat imperatif, artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek atau perintah yang harus dilaksanakan. Menurut Type 1988, hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Menurut studi tahun 2009,
Ada beberapa definisi tentang hak asasi manusia. Pertama, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada diri, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Yang keempat, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pengertian di atas atau pengertian yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan hak asasi manusia adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang mendasar martabatnya sebagai manusia. Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena kekuasaan atau wewenang atas nilai-nilai tersebut menunjukkan kebaikan atau martabat sebagai manusia. Orang yang beragama pun mengatakan bahwa hak-hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Karena hak asasi merupakan pemberian Tuhan, maka setiap manusia memilikinya. Justru karena dia sebagai manusia, artinya hak-hak tersebut menunjukkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Menjadi manusia, ia manusia karena ia memiliki nilai-nilai yang menjadi kekhasannya sebagai manusia. Nilai-nilai itu menunjukkan kemuliaan manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini disebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena nilai-nilai dasar kemanusiaannya tidak dihargai. Pengakuan HAM di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebenarnya telah lebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi PBB atau Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Pengakuan HAM di Indonesia tampak pada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama dinyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Pada alinea kedua dinyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea ketiga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat dinyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebut bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia,
bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Secara umum tentang hak asasi manusia yang ditetapkan pada undang-undang ini adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, hak orang tua, dan usia lanjut. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang keempat, pembekuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagai diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Nomor 5, meratifikasikan berbagai konvensi tentang hak asasi manusia. Upaya pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan yang sangat stabil namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya lebih memberikan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma dari penguasa yang menguasai dan ingin dilayani menjadi penguasa yang menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan perubahan ekonomi struktural dan kultural dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Perlakuan yang sama terhadap kaum perempuan untuk menikmati dan mendapatkan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, mematuhi konvensi perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, mencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum. Perlunya sosial kontrol dan lembaga politik terhadap dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan adalah dengan banyaknya kejadian yang mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa manusia Indonesia atau masyarakat, penyelenggaraan negara dan penegakan hukum
belum memahami apa arti sebenarnya hak-hak asasinya, termasuk kewajiban-kewajiban asasinya. Selengkap dan sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia akan bernilai bila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dan sewajarnya untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Sistem peradilan yang tidak memihak dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah berdasarkan atas hukum yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang benar, hak asasi manusia akan bisa berjalan dengan baik kalau setiap warga negara atau setiap manusia menjalankan haknya dengan mengingat kewajiban-kewajibannya. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila setiap manusia menyadari bahwa ada orang lain yang mempunyai hak yang sama dengan dirinya. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila hak asasinya itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Peraturan perundang-undangan adalah sebagai tools of law enforcement bagi penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia akan lebih berjalan atau bisa dijalankan dengan lebih baik lagi dalam suasana perkehidupan bangsa dan demokratis. Karena negara yang demokratis senantiasa mendasarkan hukum dalam praktekkan kenegaraan. Senantiasa menghormati hak-hak warga negaranya dan adanya partisipasi warga negara dalam hal pengambilan kebijakan publik. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan.